Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi di channel Sumber Edukasi. Kali ini kita akan membahas kumpulan dari soal pedagogik. Untuk soal yang pertama, Pak Sugi akan mengembangkan kreativitas dengan meningkatkan kemampuan berpikir divergen. Beliau memberikan sebuah masalah, apa yang akan kamu lakukan kalau minyak bumi sudah tidak ada lagi di muka bumi? Peserta didik diminta menuliskan beberapa alternatif jawaban. Yang harus menjadi fokus perhatian Pak Sugi adalah A. Banyaknya alternatif jawaban. B. Banyaknya jawaban tepat. C. Siapa peserta didik yang menjawab. D. Banyaknya jawaban berkualitas. E. Jawaban ilmiah dari peserta didik tertentu. Nah, kita harus tahu dulu apa itu berpikir divergen. Berpikir divergen yaitu mampu menghasilkan ide-ide baru, atau di sini seseorang sudah memiliki kreativitas. Nah, di sini kita disuruh untuk memberikan solusi bagaimana kalau misalkan minyak bumi sudah tidak ada di muka bumi ini lagi. Nah, apa yang harus dilakukan oleh Pak Sugi agar menjadi fokus perhatian? Berarti Pak Sugi memberikan banyak alternatif jawaban agar siswa tersebut mampu berpikir secara kreatif atau bisa menghasilkan ide-ide baru. Kenapa enggak banyak jawaban tepat? Berarti nanti tidak bisa membuat alternatif atau ide-ide baru. Oke, kita lanjut soal nomor 2. Strategi pembelajaran yang mengkombinasikan antara inquiry itu berarti penemuan, dengan expository itu berarti dia memaparkan, adalah A. Pendekatan civic nasionalisme. B. Pembelajaran civic education. C. Consideration model. D. Pendekatan field psikologi. E. Rational building model. Oke, kita bahas satu persatu. Untuk pembelajaran secara ekspositori, di sini menekankan pada proses penyampaian guru materi itu secara verbal dari seorang guru kepada sekelompok siswa dengan maksud agar siswa dapat menguasai materi pelajaran yang sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Untuk pembelajaran inquiry sendiri, tadi saya bilang adalah penemuan. Di sini siswa dituntut secara kritis, berpikir logis, dan mampu merumuskan sendiri penemuannya dengan penuh percaya diri. Nah, untuk mengkombinasikan antara inquiry dengan expository, digunakanlah rational building model, di mana rational building model ini membantu para siswa untuk mengembangkan pemikirannya sehingga dapat menganalisa suatu konflik nilai sehingga dia mampu menilai alternatif atau solusi dan juga membuat keputusan yang matang secara moral serta dapat diterima secara sosial dan dalam masyarakat. Sedangkan untuk pembelajaran civic education itu adalah proses pendidikan di mana di sini ditekankan pada pembentukan karakter individu sebagai warga negara yang cerdas dan baik. Sedangkan untuk consideration model, konsiderasi itu menekankan sikap sebagai hasil belajar. Oke, jadi jawabannya di sini adalah rational building yang E. Oke, next kita ke soal nomor 3. Contoh penerapan teori behavioristik
dari kata behavior, itu artinya perubahan tingkah laku yang dapat dilakukan oleh guru dalam praktik pembelajaran adalah A. Membimbing peserta didik dalam memperoleh pengetahuan baru agar dapat menambah kemampuan peserta didik. B. Memahami tahap perkembangan peserta didik dengan menggunakan metode pembelajaran yang sesuai dengan tahap tersebut. C. Memberikan penjelasan tentang pengetahuan baru dengan berbagai metode dan strategi belajar yang menarik. D. Memberikan stimulus kepada peserta didik berupa penataan lingkungan belajar. Dan yang E. Memberi kegiatan yang merangsang keingintahuan peserta didik dan membantu mereka mengekspresikan gagasannya. Untuk yang A, membimbing peserta didik dalam memperoleh pengetahuan baru, ini adalah termasuk teori konstruktivisme, di mana dalam proses inquiry, karena di sini peserta didik dibimbing untuk memperoleh pengetahuan baru. Yang B, ini termasuk teori kognitivistik, karena di sini peserta didik menggunakan metode pembelajaran yang sesuai dengan tahap tersebut, sesuai dengan tahap perkembangannya. Terus yang C, ini adalah teori ekspositori, di mana diberikan penjelasan tentang pengetahuan baru dengan berbagai metode dan strategi belajar yang menarik. Terus yang D, memberikan stimulus berupa penataan lingkungan belajar, ini adalah teori behavioristik. Sedangkan yang E, merangsang keingintahuan peserta didik dan membantu mereka mengekspresikan gagasannya, ini adalah teori humanistik. Jadi jelas jawabannya yang di sini yang sesuai dengan teori behavioristik adalah yang D. Soal yang keempat, penilaian dalam dimensi belajar yang dikembangkan dalam membantu peserta didik mengembangkan perasaan yang diterima baik oleh guru maupun teman sebaya, percaya diri dan sikap menerima orang lain di kelas adalah A. Memperoleh dan mengintegrasikan pengetahuan. B. Memperluas dan menyaring pengetahuan. C. Sikap dan apersepsi. D. Menggunakan pengetahuan secara bermakna. E. Habits of mind atau perilaku berpikir. Jawabannya adalah yang C. Sikap dan apersepsi. Menurut Marjano dan Pickering, terdapat 5 dimensi belajar. Yang pertama ada dimensi sikap dan persepsi, di mana peran guru dalam dimensi belajar yaitu membantu peserta didik mengembangkan sikap dan persepsi positif tentang iklim belajar di kelas. Selanjutnya, perasaan diterima baik oleh guru maupun teman sebaya. Percaya diri dan sikap menerima orang lain, membantu peserta didik mengembangkan sikap dan persepsi positif tentang tugas-tugas belajar di kelas. Yang keempat, menerima tugas sebagai suatu hal yang menarik dan bernilai. Yang kelima, mempercayai kemampuan untuk menyelesaikan tugas. Yang keenam, memahami tugas dengan jelas. Selanjutnya adalah dimensi yang kedua, memperoleh dan mengintegrasikan pengetahuan. Peran guru yaitu membantu peserta didik memperoleh pengetahuan secara deklaratif dengan cara yang pertama mengkonstruk makna pengetahuan deklaratif, yang kedua mengorganisasikan pengetahuan deklaratif, yang ketiga menyimpan pengetahuan deklaratif. Peran guru yang kedua yaitu membantu peserta didik memperoleh pengetahuan secara prosedural, yaitu dengan cara mengkonstruk model pengetahuan prosedural. Yang kedua, mempertajam pengetahuan prosedural. Yang ketiga, menginternalisasikan pengetahuan prosedural.
Selanjutnya, dimensi yang ketiga, memperluas dan menyaring pengetahuan, di mana peran guru membantu peserta didik mengembangkan proses penalaran kompleks, yaitu dengan cara pertama membandingkan, kedua mengklasifikasikan, yang ketiga mengabstraksikan, yang ketiga penalaran induktif, yang keempat penalaran deduktif, yang kelima mengkonstruksi, yang keenam menganalisis kesalahan, yang ketujuh menganalisis perspektif. Dimensi yang keempat yaitu menggunakan pengetahuan secara bermakna, yaitu dengan membantu peserta didik mengembangkan proses penalaran kompleks dengan cara membuat keputusan, memecahkan masalah, invention, penemuan eksperimental, investigasi, penyelidikan, analisis sistem. Selanjutnya yang terakhir yaitu dimensi habits of mind, yaitu perilaku berpikir. Peran guru yaitu membantu peserta didik mengembangkan perilaku berpikir produktif, mendorong dimensi perilaku berpikir, yaitu dengan cara berpikir kritis, dengan melihat keakuratan, melihat kejelasan, berpikir terbuka, menekankan sikap impulsif, menempatkan diri dalam situasi, merespon secara tepat perasaan dan tingkat. Soal yang kelima, pada kadar menganalisis hubungan antar sudut sebagai akibat dari dua garis sejajar yang dipotong oleh garis transversal, materi dan tingkat kognitif pada kompetensi dasar tersebut adalah, di sini yang perlu digarisbawahi adalah kata menganalisis. Menganalisis itu berarti tingkat kognitif yang C4. Nah, untuk materinya yaitu di sini adalah hubungan antar sudut. Berarti yang cocok dari sini materi dan tingkat kognitifnya yang A, hubungan antar sudut dengan tingkat kognitif C4. Menurut Gagne, pengalaman belajar yang diperoleh melalui analisis suatu objek dengan memperhatikan ciri-ciri spesifik. Sini yang perlu digarisbawahi adalah ciri-ciri spesifik. A, diskriminasi. Diskriminasi itu yaitu pengalaman belajar mengenai suatu dengan ciri-ciri yang memiliki kekhasan tertentu, sedangkan untuk konsep pengalaman belajar dengan menentukan ciri atau atribut dari objek yang dipelajari sehingga objek tersebut ditempatkan dalam klasifikasi tersebut. Yang C, asosiasi verbal, yaitu pengalaman belajar dengan kata-kata manakala menerima rangsang. Yang D, berupa sinyal, yaitu belajar melalui isyarat atau tanda. Yang E, aplikatif, yaitu belajar aturan atau hukum, pengalaman belajar dengan menghubungkan konsep-konsep. Jadi jelas jawabannya di sini melalui analisis suatu objek dengan memperhatikan ciri-ciri spesifik, itu ya sesuai dengan yang pilihan yang A, diskriminasi. Oke, next. Bacalah kasus di bawah ini. Setelah bel berbunyi dan anak-anak masuk kelas, Bu Guru memperkenalkan seorang siswa baru kepada mereka. Anak-anak saling berbisik karena melihat temannya sangat berbeda secara fisik, yaitu kulitnya hitam, rambutnya keriting, dan ia berasal dari suku yang berbeda. Pernyataan yang dapat menciptakan kondisi yang kondusif dan harmonis dalam kelas adalah A, memberikan kesempatan kepada siswa untuk berkenalan secara langsung setelah pelajaran berakhir. B, menanamkan kepada siswa rasa cinta tanah air dan bangsa kepada semua siswa. C, mengenal dengan jelas rinci identitas siswa tersebut kepada semua siswa. D, memberi contoh dan pemahaman tentang keberagaman bangsa Indonesia melalui mata pelajaran PPKN. Yang E, memberikan penjelasan kepada siswa pentingnya berteman dengan siapa saja. Jelas di sini ada siswa yang berbeda baik secara fisik dan juga secara suku. Berarti di sini membahas tentang keberagaman bangsa Indonesia. Yang tepat adalah untuk menciptakan kondisi kondusif, yaitu memberi contoh dan pemahaman kepada siswa tentang keberagaman bangsa Indonesia melalui mata pelajaran PPKN. Selanjutnya siswa diajarkan untuk menghargai
keberagaman dan menghormatinya. Itu jelas jawabannya adalah yang D. Oke, next question. Sari mengamati bahwa air di lingkungan tempat tinggalnya itu keruh dan berbau. Ia menduga air tersebut telah tercemar sehingga tidak layak dikonsumsi. Untuk menguatkan dugaan tersebut, sebaiknya yang harus dilakukan Sari adalah A. Menyusun kerangka teori, B. Mengolah data, C. Merumuskan masalah, D. Melakukan eksperimen, yang E adalah merumuskan hipotesis. Yang betul adalah Sari harus melakukan eksperimen atau penyelidikan apa penyebab air di lingkungan tempat tinggalnya itu keruh dan berbau. Selanjutnya adalah merumuskan hipotesis dan merumuskan masalah, lalu menyusun kerangka teori dan mengolah data yang terakhir. Nah, ini langkah-langkah kerja pembelajaran discovery learning, yaitu 1. Pemberian rangsangan, yang kedua pernyataan atau identifikasi masalah, yang ketiga adalah pengumpulan data, yang keempat pengolahan data, yang kelima pembuktian, dan yang keenam adalah menarik kesimpulan. Nah, jelas yang di sini yang harus dilakukan yaitu melakukan eksperimen terlebih dahulu atau penyelidikan. Soal yang ke-9, untuk membantu peserta didik mencapai suatu target pembelajaran, pada umumnya guru mengajarkan materi pembelajaran dari yang sederhana ke materi yang kompleks, memberikan soal dari yang mudah, selanjutnya ke soal yang sulit. Hal itu sesuai dengan implikasi pendidikan dari prinsip atau hukum perkembangan. A. Dapat dipercepat melalui proses belajar, jelas salah. B. Dilaksanakan sesuai dengan sarana belajar. Di sini tidak ada disebutkan sarana belajarnya. Yang C. Berlangsung secara bertahap, jelas. Tahapannya yaitu pertama dari mudah ke sulit atau dari sederhana ke kompleks. Selanjutnya yang D. Berawal pada diferensi dan berakhir pada integrasi, jelas beda. Yang E. Berlangsung sesuai dengan iramanya, tidak. Nah, jawabannya itu yang C. Kenapa? Di sini proses perkembangan yang dilakukan atau implikasi pendidikan berlangsung secara bertahap, yaitu dari yang sederhana menuju kompleks, dari mudah menuju sukar. Sistem belajarnya diorganisasikan agar terlaksana prinsip mastery learning atau belajar tuntas dan continuous progress, maju berkelanjutan. Oke, soal yang terakhir, yang ke-10, aktivitas pembelajaran pada model project based learning. Di sini berarti ada proyek yang dikerjakan. Pada sintaks mendesain perencanaan produk adalah sini pada saat mendesain perencanaan produk. A. Peserta didik berdiskusi menyusun rencana pembuatan proyek. Pemecahan masalah meliputi pembagian tugas, persiapan alat, bahan, media, sumber yang dibutuhkan. Jelas jawabannya yang A, karena di sini ada menyusun rencana. Berarti sintaksnya yang A. Yang B membahas kelayakan yang telah dibuat dan membuat laporan produk, itu adalah tahapan menguji hasil. Yang C, peserta didik menyusun jadwal, itu adalah tahapan menyusun jadwal. Yang D, pembuatan proyek sesuai jadwal, berarti memonitor keaktifan dan perkembangan proyek. Jadi jawabannya yang jelas di sini adalah yang A.